Selamat pagi, saya baru selesai ngisi air dan saya mau jalan dulu di sekitaran villa-villanya, keren-keren banget. Saya lagi di puncak Cisarua Bogor, habis jalan dari Bandung. Dan ini saya santai aja ya, karena saya belum pakai minyak rambut segala macam, baru selesai mandi. Nah, mumpung otak saya jadi seger, saya jadi ingat masa-masa perjuangan pada saat kuliah. Nah, di sini saya itu mau cerita gimana sih prosesnya supaya bisa lolos cum laude pada saat kuliah dan waktunya pas gitu loh. Sebelum 4 tahun, kan biasanya kan kalau untuk S1 kan biasanya 4 tahun. Kalau S1 bisa kurang dari 4 tahun atau 3 tahun setengah, 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 7 bulan, itu ada strateginya. Dan hasilnya pun cum laude dengan berbagai macam prestasi-prestasi di setiap tahunnya. Saya akan sharing-sharing gimana sih tipsnya, gimana menata kehidupan kuliah yang oke dan endingnya itu juga bikin oke. Saya mau sapa dulu. Selamat datang di IMC, I'm Confident Personal Branding Station, bersama saya Alan Budiman. Kayaknya tadi saya sudah duduk di sana, ternyata settingan kameranya kurang oke dan cahayanya kurang terang. Jadi saya sambil jalan-jalan aja kali ya. Oke, saya mau lanjut dulu ceritanya. Sini saya coba teh dulu ya. Bisa dirasain nggak sih di puncak itu dingin itu? Kalau yang saya lihat di Instagram ya, di Instagram ya, di tag itu dinginnya itu sekitar 16 derajat. Jadi enak banget nih, bisa dirasain tehnya gitu. Oke, saya lanjut ceritanya. Saya masuklah di dunia perkuliahan di Universitas Sriwijaya yang jaraknya itu adalah dari Palembang ke Indralaya, makan waktu sekitar, kalau dari rumah saya sekitar 1,5 jam. Sebenarnya dari Palembang ke Indralaya itu 32 km, jadi 1 jam, tapi dari rumah saya naik angkot. Terlepas dari biaya Universitas Sriwijaya yang sebenarnya murah sekali, pada saat itu hanya di Rp760.000 per semesternya. Jadi untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris itu di 740.000 atau berapa gitu ya per semester. Jadi itulah bedanya kalau dia di kampus Indralaya, yaitu kampus di negeri. Harga-harganya itu harga yang masih, menurut saya sih masih manusiawi, nggak yang sampai 8 juta, 12 juta, 20 juta gitu loh. Menurut senior-senior saya, kampusnya bagus dengan profesor-profesornya itu oke-oke semua. Kemudian pas sudah saya masuk, pasti kita ada namanya masa orientasi mahasiswa gitu ya. Ada senior-senior kami nih, senior-senior yang akan membimbing kami untuk mengetahui tempat-tempat itu di mana, rektorat di mana, dekan seperti apa, beasiswanya apa saja, mata pelajarannya, mata kuliahnya apa saja, dosen-dosennya siapa saja. Itu semuanya kita mencoba untuk pendekatan dengan para kakak tingkat kita. Tentunya kakak tingkat ya, bukan kakak kelas. Kita diajarin semua sampai akhirnya saya ketemu namanya Kak Heru Darmawan. Saya sharing banyak dia tentang kuliah, berprestasi sekali gitu, sangat berprestasi sekali pada masanya. Dan saya tertarik gimana sih caranya supaya bisa dapat beasiswa, gimana caranya supaya bisa dapat tukaran pelajar kemana, mau ke Amerika, mau ke Inggris. Itu cita-cita saya sendiri yang saya idam-idamkan dari zaman SMA. Itu supaya gimana caranya bisa lulus kuliah bahasa Inggris, tapi saya bisa dapat pertukaran pemuda kemana gitu kan. Banyak pada saat itu ada beasiswa namanya IELSP yang ke Amerika, namanya Yesli. Itu banyak banget deh, ada Aminef, kemudian ada macam-macam jenis beasiswa. Saya sangat tertarik sekali ke situ. Namun sama Kak Heru saya jelasin, sebelum ke sana sebagai mahasiswa saya harus benar-benar bisa mengatur jadwal kita seperti apa dan manfaatkan selama kuliah dari semester ke semesternya itu. Jangan hanya pergi kuliah, belajar, bla 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 bla, pulang. Di kuliah belajar kita harus aktif. Setidaknya dalam 1 tahun itu kita mengikuti beberapa seminar
seminar-seminar yang positif yang berbau-bau pendidikan dan pengembangan diri, ataupun juga kita harus mendapatkan prestasi dalam setiap tahunnya. Jadi tipsnya selama 4 tahun kita kuliah idealnya, 1 tahun tuh setidaknya kita ikut seminar apapun yang positif pastinya, yang bersifat pendidikan dan juga pengembangan diri. Macam-macam boleh, ikut saja. Mau yang gratis yang mau bayar, coba diinvestasikan saja, ikut ke sana 1 tahun sekali prestasi ataupun juga seminar-seminar. Jadi ending dari kita kuliah di tahun keempat, kita nggak cuman mendapatkan 2 sertifikat, sertifikat ijazah maupun sertifikat transkrip nilai, tidak, tapi setidaknya dalam 4 tahun kita kuliah kita akan mendapatkan 4 sertifikat prestasi, 2 dari kampus dan seminar-seminar. Jadi kita banyak pengalamannya, bukan hanya sebagai lulusan yang tok gitu loh. Kemudian selain aktif berorganisasi, kita juga harus aktif di kelas pastinya. Di kelas itu sebenarnya prinsipnya pembedaan antara dunia sekolah sama dengan dunia kampus. Kalau kampus itu lebih fleksibel sebenarnya, lebih fleksibel. Sangat fleksibel mas, malah tahan gitu. Dan juga tergantung art of teaching-nya dosen-dosen kita. Tergantung bagaimana seni dari dosen kita mengajar. Jadi kalau di sekolah, di SMA, itu kan kita tatap muka langsung aja gitu. Kita tatap muka, datang, di absen satu-satu, kemudian dinilai di ponten gitu ya, dikasih skor gitu. Kalau di kampus tuh sebenarnya mirip sama-sama mirip, tapi bedanya adalah kalau di kampus itu dosen bisa nggak datang. Jadi dosen tuh bisa memberikan tugas dari jauh gitu. Kebetulan saya mencoba untuk menjadi ketua tingkat pada saat itu. Kalau ada tugas, kasih tugas dikirimin, nanti di email ke sini ataupun dikirimin ke Facebook, terus sama rame-rame semuanya kasih komen di ngelapiring. Jadi di hotel, namanya Hotel Novotel, saya coba untuk kerja part time yang waktu itu dari Sabtu Minggu itu setidaknya 2 hari itu saya ambil waktunya jam 7 pagi sampai jam 12 malam, 2 shift, bayangin ya, 7 pagi sampai 12 malam 2 shift, itu dibayar 78.000. Jadi kerjanya sekitar 16 jam itu dibayar 78.000. Tapi karena Sabtu Minggu, jadi saya punya duit itu sekitar 160 ribuan lah gitu ya. Jadi 74 kali 2 segitu kan. Dan itu bisa saya pakai untuk kehidupan sehari-hari saya di hari Senin sampai hari Jumat. Seperti itu saya bertahan. Dan untuk hasil dari saya ngajar di weekday-nya itu saya kumpulin untuk saya beli apa gitu. Itu saya bertahan. Walaupun kerjanya cukup keras, tapi setidaknya kita bisa berjaya dari hari Senin sampai Jumatnya di kampus. Kita mau makan bakso, kita mau beli es krim, kita mau makan pisang goreng, apalagi itu kita bisa lebih bebas dan kita tidak bergantung dengan orang tua kita. Ingat, wajiblah kalian sebagai mahasiswa ataupun calon mahasiswa, jangan sekali-sekali berpikiran kalau kalian itu bisa menghasilkan uang ketika sudah lulus kuliah. Jangan, menurut saya seperti itu. Sebaiknya carilah uang, syukur-syukur bisa dari zaman SMA tuh udah bisa cari duit, itu bagus banget. Nah, masuk di dunia kuliah, saya sudah mencoba mencari penghasilan gitu ya, dari ngajar private dan juga dari kerja sebagai banquet staff di hotel, ngelap-ngelap piring. Dapatnya dari mana? Dapatnya cari di internet atau tanya-tanya ke kanan ke kiri. Harus usaha, nggak boleh nunggu aja. Apalagi yang dari kampung gitu ya, nunggu orang tuanya kiriman ataupun hanya bergantung dengan beasiswa. Saran saya sih coba cari duit gitu loh. Gimana pun caranya cari duit tapi halal. Kemudian saya itu pada saat setiap mau masuk kuliah di semester-semester awal itu dosen pasti menyuruh kita mencari buku sesuai dengan referensinya beliau. Nah, saya coba, otak saya berputar tuh. Itu ada peluang tuh. Jadi dari duit dosen A, kebetulan saya ketua tingkat, dosen A bilang, "Alan, coba kasih tahu ke teman-teman untuk beli buku judulnya ini, atau cari buku judulnya ini, atau gimana pun caranya kamu masing-masing mahasiswa setidaknya pegang buku ini gitu." Ya udah, saya pinjam bukunya dan saya coba copy. Aduh, ini boleh nggak sih? Boleh lah ya. Saya coba fotokopi karena saya bantu ya. Saya fotokopikan, kena copyright lah saya. Saya bantu fotokopikan aja, bantu teman-teman, dan saya kasih ke mereka, dan satu buku dapat untung gitu. Jadi sekitar 4.000 5.000 satu buku. Ya dikaliin 40 siswa misalkan, mahasiswa udah dapat sekian. Itu satu dosen. Kalau dosennya dosen A, dosen B, dosen C sampai dosen Z, nah itu kebayangkan di weekendnya dapat apa. Dari situ kamu bisa beli apa, mau bisa beli laptop, beli apa, udah selesai. Kemudian wajibkan kamu itu ikut suatu perlombaan dari setiap tahunnya.
perlombaan, kalau kita bicara masa perlombaan, kamu tuh nggak harus menang sebenarnya. Kamu ikut lomba, katakanlah lomba apa, kamu sukanya apa? Puisi misalkan. Sebagai mahasiswa ada bulan bahasa, kamu ikut lomba puisi. Nggak juara 1, juara 2, juara 3, sebagai finalis pun itu kamu udah oke. Kamu sudah mencoba menerobos keluar dari rutinitas sebagai mahasiswa. Gitu. Jadi setidaknya kamu dalam 1 tahun apa sih prestasi saya dapatnya gitu loh. Iya kan? Kemudian ikut seminar saya bilang tadi, kamu setidaknya dapat sertifikat dan dapat ilmu. Karena percayalah sebenarnya ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi ataupun mengikuti suatu seminar, kita tuh nggak sepenuhnya dapat meresapi apa yang diajarkan, tapi kita dapat teknis-teknis suasana bagaimana sih seminar itu, kemudian bagaimana sih para pembicaranya itu berbicara di depan orang ramai, bagaimana sih cara menjawab yang baik dan benar, bagaimana sih berbicara yang diplomatis itu seperti apa. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita dapatkan ketika kita bergabung di organisasi ataupun join di sebuah seminar seperti itu. Jadi aktif berorganisasi dan coba raih sertifikasi lah ya, bukan sertifikat sebanyak-banyak lah ya, sehingga nanti di ujung kamu kuliah, kamu bukan hanya menerima 2 saja, ijazah dan juga transkrip nilai. Kamu akan banyak sertifikat dan kamu akan banyak sekali pengalaman, dan otomatis perusahaan itu akan naksir sama kamu. Lantas, bagaimana sih cara mengatur supaya nilai kita tetap oke gitu loh? Simpel saja, di dalam kelas kita coba untuk aktif bertanya dan pelajari mata kuliah apa yang akan kita pelajari besoknya. Sama seperti strategi saya zaman SMA, besok kita akan belajar tentang apa? Sosio-psikolinguistik misalnya. Halaman 1, 2, 3 misalkan. Dosen itu. Kita sudah baca dulu malamnya. Ataupun di mobil di perjalanan 1 jam kita udah baca dulu. Jadi kira-kira dosen kita udah tahu gitu loh. Kita udah tahu dosen tuh mau ngomong apa, jadi kita bisa nyambung. Karena kelas saya pakai bahasa Inggris, jadi mau nggak mau ya kalau nggak nyambung, nggak baca, nggak ada basic knowledge sebelumnya atau prior knowledge sebelumnya, kita akan kesulitan gitu loh untuk bisa nyambung karena pakai bahasa Inggris tadi saya bilang. Oke, kemudian ngumpul tugas jangan telat-telat, jadi kerjakan secepat mungkin gitu ya. Kalau selesai udah kumpul-kumpul, kalau teman mau nanya boleh, mau nyontek boleh, tapi dikit aja, nggak boleh pelit-pelit, karena itu juga akan ngebantu kita nggak tahu teman kita yang kesulitan, kalau kita bantu mungkin suatu saat teman kita akan membantu kita gitu. Saya minum dulu deh teh. Setelah itu mungkin saya lanjut masuk ke masa gimana kita menyelesaikan skripsi kita. Setidaknya kita itu menyelesaikan skripsi dengan baik dan cari referensinya enggak hanya dari perpustakaan, tapi kita bisa lihat-lihat ke alumni-alumni lain gitu loh. Skripsi itu bukan momok ya, apalagi teman-teman yang masuk di perkuliahan yang berbahasa Inggris. Jadi kayak seolah-olah semua yang kita tulis itu bahasa Inggris semua, ya pasti. Tapi percayalah dari awal semester 1 sampai dengan semester 8, teman-teman tuh kemampuan berbahasa Inggrisnya sudah sangat terlatih. Apalagi kita dalam nulis dan ngomong. Skripsi di ujung kita akan dites sama para profesor-profesor. Kalau di awal-awal kuliah kita pasti akan takut, waduh nanti kita akan dites nih sama profesor-profesor yang udah ahli-ahli gitu ya. Mau di ahli apa pasti kita akan dites, tapi kita akan takut tuh. Jangan takut. Kenapa? Karena dari awal kita masuk kuliah sampai dengan akhir itu adalah proses kita ditempa. Makanya saya bilang tadi, pada saat kamu kuliah rajin-rajinlah ikut seminar, rajin-rajinlah ikut organisasi gitu loh. Maka kecakapan kamu gitu loh, soft skill kamu akan terasah dengan sangat baik. Seperti itu. Dan yakinlah pula masalah skripsi itu hal yang sangat gampang banget kalau memang teman itu kerjain satu persatu, lembar per lembar. Jadi itu kayak sebuah karyanya kamu yang kamu buat, yang kamu tulis, dan nanti orang nanya, sama kayak kamu nulis di Instagram gitu loh. Kamu nulis di Instagram, kamu upload. Kemudian ada yang nanya, itu fotonya gimana sih ngambilnya gitu. Itu sama siapa sih fotonya? Kalau itu memang punya kamu dan kamu kerjain sendiri, aduh otomatis kamu akan sangat mudah sekali menjawabnya. Jadi jangan takut masalah skripsi. Oke? Nah sekarang gimana sih triknya supaya bisa nggak sampai 4 tahun, 3 tahun setengah, atau 3 tahun 8 bulan, atau 3 tahun 6 bulan udah selesai? Tipsnya adalah, kan kita dalam satu semester itu ada 6 bulan. Dan dalam 6 bulan itu masa kuliahnya tuh paling 4 bulanan saja. Karena ada libur-libur yang panjang kalau zaman kuliah itu. Nah, manfaatkan momentum libur-libur panjang itu untuk mengambil semester pendek. Jadi,
Kalau sistem kuliah itu misalkan ada sekian ratus mata kuliah yang kita harus habiskan. Mata kuliah itu mata pelajaran ya, sekian ratus mata kuliah yang harus kita habiskan dalam sampai kita semester terakhir gitu. Dalam satu semester kita bisa ngambil mata kuliah sekian gitu, cuman 5 atau 7 gitu kan, 7 mata kuliah. Tapi ada semester pendek kamu ambil 2, jadi kamu udah cicil gitu. Jangan terlena dengan masa liburan. Ingat, kita mahasiswa itu kan punya waktu yang harus kita selesaikan. Semakin cepat semakin baik, dan semakin banyak beasiswa ataupun seminar yang kita ikutin, maka akan semakin baik pula. Dari tahun saya 2010 saya ikut ini, ikut itu, 2011 ikut ini, ikut itu, 2012 ikut ini, ikut itu gitu. Maka nanti di akhirnya saya bilang tadi, kita akan punya pengalaman yang oke banget menurut saya, dan para perekrut kerja itu akan sangat tertarik dengan kita karena kita tidak hanya mengandalkan sebagai lulusan Universitas A dengan ijazah dan nilai transkripnya, tapi kita punya banyak sekali lembaran-lembaran pengalaman yang kita sangat antusias sekali kita ceritakan kepada perekrut kerja. Dan juga ketika masuk ke dunia kerja, kalau ada yang tanya misalkan HRD, apa sih kelebihan kamu dan kelemahan kamu, jangan sekali-sekali menjelaskan tentang kelebihan yang tidak ada korelasinya dengan pekerjaan yang kamu lamar. Misalkan kamu melamar di dunia public relation gitu loh. Oke. Kemudian saya ditanya apa kelebihan saya akan jelaskan kelebihan saya bisa puisi, saya bisa nyanyi, saya bisa enggak, jangan. Yang harus kamu tonjolkan pada saat wawancara dengan para HRD adalah kamu tonjolkan saja sisi-sisi kelebihan kamu di dunia public relation. Misalkan saya punya hobi menulis Pak gitu loh. Saya hobi menulis, jadi saya sudah biasa menulis itu, baik menulis jurnal, baik menulis artikel, baik menulis yang tidak harus yang bersifat pendidikan. Saya sangat hobi menulis. Kemudian saya suka sekali berkumpul dengan para yang orang-orang yang memiliki pemikiran kritis gitu loh. Sehingga saya punya sense of journalism yang baik ketika saya menggali suatu informasi. Lebih kurang seperti itu. Jadi relasikan apa yang kamu punya selama kamu kuliah dan kamu boleh sampaikan kepada para HRD. Itu dia sih, itu udah mulai nyamper-nyamper ke yang lain ya. Tapi lebih kurang seperti itulah. Tips gimana caranya kamu itu bisa selesai kuliah kurang dari 4 tahun dan dengan hasil yang memuaskan. Endingnya juga bagus, kamu bisa kerja di tempat yang kamu impikan. Terima kasih sudah menyaksikan IMC untuk edisi kali ini, dan saya senang sekali, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk bisa berada di tempat yang sangat indah. Mungkin saya nggak ngerti sih ISO kamera saya seperti apa, tapi lebih kurang seperti inilah ya indahnya gitu ya. Saya mau sapa dulu di IMC. Bisa terbang ternyata ya. Terima kasih sudah menyaksikan IMC. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe channel saya. Cari aja di Alan Budiman. Sampai ketemu lagi di IMC, I'm Confident Personal Branding Session bersama saya, Alan Budiman. Sampai jumpa.